Penggunaan anggaran pemilu jadi sorotan saat rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR RI dengan Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP. Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia meminta KPU menjelaskan penggunaan anggaran pemilu 2024. Ia meminta penjelasan itu setelah mendengar pernyataan dari seluruh anggota Komisi 2 DPR, ketika mendengar cerita anggota Dewan yang lain, ini ada penyesalan bagi saya. Karena menurut saya, anggaran yang kami perjuangkan itu membuat gaya hidup Bapak, Ibu, menjadi mewah semuanya, kata Doli dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 September 2024. Politikus Partai Golkar itu mengaku terkejut dengan penggunaan anggaran pemilu 2024 seperti untuk rumah dinas dan apartemen maupun penggunaan pesawat jet pribadi. Private jet. Saya tadi tidak menduga, tetapi ternyata laporannya benar ada. Diakui memakai uang APBN, tuturnya. Doli juga mempertanyakan KPU yang membuat 2 film untuk pemilu 2024, yakni Kejarlah Janji dan Tepatilah Janji. Coba jelaskan sama kami apa background film itu dibuat dan outputnya apa? Seingat saya membuat film itu minimal 10 miliar rupiah. Sekarang sudah ada 2 film. Bayangkan, 2 film KPU buat dalam periode ini, ujarnya. Doli kemudian meminta KPU menjelaskan siapa saja target penonton hingga alasan pembuatan 2 film tersebut. Apakah itu bagian dari sosialisasi? Kalau sosialisasi, sejauh mana efeknya terhadap apa? Terhadap partisipasi publik? Pemahaman publik tentang pemilu atau apa? Tanyanya. Yang kedua soal anggaran. Saya kira Bapak-Bapak dan Ibu tahu penyelenggara pemilu termasuk DKPP, saya termasuk orang yang sangat berada di posisi Bapak-Bapak. Membela Bapak Ibu sekalian, berapapun anggaran yang Bapak Ibu sampaikan. Bahkan waktu itu kita bisa mendesak-desak Menteri Keuangan, mendesak Badan Anggaran, supaya berapa yang Bapak ajukan, berapa yang Ibu ajukan, harus diterima. Totalnya waktu itu 76,6 triliun Pak Ateria. Anggaran pemilu yang diajukan oleh KPU itu sekitar 76,6 triliun. Yang diajukan Bawaslu 33, sekian triliun waktu itu pertama. Saya catat pagu anggaran setiap tahun dari 22, 23, 24 ini untuk KPU itu 52 triliun. Saya kenapa waktu itu yang menjadi pembela Bapak Ibu, karena saya merasakan apa yang dirasakan oleh Bapak-Bapak penyelenggara pemilu di tingkat bawah itu. Kita minta supaya honornya itu ditambah. Tapi akhirnya kalau dengar cerita Bu Reska, cerita Pak Ateria, cerita yang lain, ini mulai ada penyesalan buat saya ini. Karena menurut saya ternyata anggaran yang kita perjuangkan itu membuat gaya hidup Bapak Ibu itu jadi mewah semuanya. Saya tadi terkejut tuh kalau ternyata ada ada rumah dinas, ada juga apartemen. Nanti saya nggak tahu, coba Pak Sekjen klarifikasi itu benar nggak itu? Satu. Yang kedua soal private jet. Saya tadi tidak menduga, tapi ternyata laporannya benar ada. Diakui bahwa itu memakai uang APBN. Coba di antara kita di Komisi 2 ini ada berapa kali yang naik jet? Pak Masinton berapa kali naik private jet? Numpang kan? Iya numpang toh? Numpang. Izin Ketua, numpang dan bukan gratifikasi. Iya. Tapi oke itulah. Tapi yang paling nyata film. Coba jelaskan sama kami apa output atau black background film itu dibuat dan outputnya apa. Seingat saya buat film itu minimal 10 M itu kalau buat film.
Sekarang udah ada 2 film, bayangkan 2 film KPU buat dalam periode ini. Satu tadi apa? Kejarlah janji. Yang kedua, tagihlah janji. Tagihlah janji. Mungkin yang ketiga, lupakanlah janji. Lupakan janji. Siapa yang nonton itu film? Dan kenapa terfikir buat film? Apakah itu bagian dari sosialisasi? Nah, kalau sosialisasi, sejauh mana efeknya terhadap apa? Terhadap partisipasi publik, terhadap pemahaman publik tentang pemilu, atau apa? Jadi, angka 52 triliun ini memang terlalu mahal. Terlalu mahal. Nah, yang lebih lucu lagi, ini bapak-bapak minta persetujuan kita buat akademi pemilu. Akademi Pemilu Indonesia. Ini kan berarti 5 tahun nggak ada kerja kepemiluan, bapak ibu mau ngajar atau membuat kampus, mau manage segala macam itu kan gitu. Setahu saya badan lembaga kementerian yang punya itu, Kementerian Dalam Negeri punya IPDN sekarang. Badan Pertanahan Nasional punya apa Pak Endol? STPN. Maksudnya ini kan menunjukkan Bapak Ibu kelebihan duit mau buat akademi. Pertanyaan saya, di undang-undang ada nggak perintah penyelenggara pemilu buat sekolah? Tugas utama bapak-bapak itu adalah pelaksana undang-undang. Di undang-undang itu ada nggak bapak disuruh buat sekolah? Dengan gagahnya itu kesimpulannya nih, 2 kali lagi. Di terakhir juga disebutkan, kami berharap kepada Komisi 2 DPR agar memberikan persetujuan alokasi pagu anggaran dan usulan kegiatan baru, yaitu pendirian Akademi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Mau bisnis, Pak? Jadi yang tadinya saya membela habis Bapak Ibu sekalian untuk membuat pemilu kita ini semakin berkualitas, semakin berwibawa, termasuk saudara-saudara sebagai penyelenggara pemilu, hampir muncul penyesalan kalau ada kayak begini-begini. Saya tadi beberapa kali rapat saya agak diam nih, Bu Reska teriak-teriak soal anggaran segala macam. Tapi lama-lama saya menahan, kayaknya nggak benar itu. Saya minta data sama Pak Sekjen nih, seminggu aja belum dapat nih. Anggaran duit 52 triliun. Cuma minta data di TPS di tempat saya berapa, nggak dapat tuh Pak. Cuman data yang saya minta. Duit semua kita kasih. Nah, jadi saya tidak tahu ya, nanti kesimpulan kita ini apa. Kalau kita bilang tidak disetujui, Komisi 2 tidak menyetujui, mungkin yang terancam pelaksanaan pilkadanya. Ya kan ada masuk juga. Disetujui, kita nggak tahu, nanti jangan-jangan ada buat 2 film lagi nanti. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co.
Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.